Bayangkan ini, kamu duduk santai menonton seseorang di TV atau mungkin sedang scrolling media sosial, lalu tiba-tiba kamu menguap. Padahal kamu tidak ngantuk, tidak lelah, dan bahkan tidak merasa bosan. Hanya karena melihat orang lain menguap, kamu juga ikut menguap. Ini bukan sihir, bukan sugesti hipnotis, dan jelas bukan kebetulan. Fenomena ini disebut menguap menular, dan para ilmuwan masih belum sepenuhnya sepakat kenapa itu bisa terjadi. Namun, di balik satu gerakan sederhana ini, tersembunyi kisah panjang evolusi, rahasia kerja otak, dan bahkan potensi pemahaman tentang empati manusia. Hari ini di Kuak Fakta, kita akan menyelami dunia menguap. Sesuatu yang tampaknya sepele, tapi ternyata menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Apa sebenarnya menguap itu? Menguap adalah refleks tidak sadar yang biasanya melibatkan membuka mulut lebar-lebar sambil menarik napas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya. Gerakan ini sering diikuti dengan mata yang menyipit, dan kadang disertai air mata kecil di sudut mata. Kita menganggap menguap sebagai tanda ngantuk atau bosan, dan sebagian besar waktu, itu benar. Tapi alasan mengapa tubuh kita menguap jauh lebih kompleks daripada sekadar kantuk. Menurut sebuah studi dari American Psychological Association, menguap kemungkinan besar merupakan cara tubuh kita untuk mendinginkan otak. Otak manusia, seperti mesin, menghasilkan panas saat bekerja. Ketika suhu otak naik terlalu tinggi, fungsi kognitif bisa terganggu. Menguap membantu menarik udara dingin ke dalam mulut dan sinus, serta meningkatkan aliran darah di kepala yang berfungsi layaknya sistem pendingin alami untuk otak. Tapi yang menarik, bukan hanya manusia yang menguap, banyak hewan juga melakukannya. Anjing, kucing, burung, bahkan ikan tertentu juga menguap. Namun, tidak semua makhluk mengalami menguap menular. Itu yang membuat fenomena ini semakin menarik. Menguap menular adalah ketika kamu menguap hanya karena melihat, mendengar, atau bahkan membayangkan seseorang menguap. Dan ini bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi semata. Berdasarkan penelitian dari University of Nottingham, hampir 70% manusia akan menguap setelah melihat orang lain menguap, terutama jika itu orang yang mereka kenal baik. Yang lebih menarik lagi, efek ini lebih kuat antara individu yang memiliki ikatan emosional. Kita lebih mudah tertular menguap dari teman dekat atau anggota keluarga dibandingkan dengan orang asing. Hal ini membawa kita ke teori paling kuat yang menjelaskan mengapa menguap bisa menular, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Menurut teori ini, saat kita melihat seseorang menguap, bagian otak kita yang bertanggung jawab atas empati, seperti insula dan cortex cingulate anterior, ikut aktif. Otak kita meniru sinyal tubuh mereka, dan kita pun ikut menguap. Sebuah studi dari Universitas Pisa di Italia menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan emosional antara dua orang, semakin cepat dan sering mereka tertular menguap. Fakta ini juga diperkuat dengan pengamatan terhadap kelompok hewan. Simpanse, hewan yang memiliki struktur sosial kompleks dan kapasitas empati tinggi, juga mengalami menguap menular. Mereka cenderung tertular dari anggota kelompok yang dekat, bukan dari simpanse asing mengalami fenomena ini. Anak-anak di bawah usia 4 tahun jarang tertular menguap, karena empati mereka belum berkembang sepenuhnya. Demikian juga, individu dengan autisme atau gangguan neurologis tertentu menunjukkan tingkat penularan menguap yang lebih rendah. Ini memberi petunjuk bahwa menguap menular bisa menjadi indikator seberapa kuat kemampuan empati seseorang. Tapi apakah hanya empati yang jadi faktor? Tidak juga. Ada bagian lain dari otak kita yang ikut bermain dalam proses ini. Sistem neuron cermin atau mirror neurons. Ini adalah sel-sel otak yang aktif baik saat kita melakukan tindakan tertentu maupun saat kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Misalnya, saat kamu melihat seseorang tersenyum, neuron cermin di otakmu bisa aktif seolah-olah kamu yang tersenyum. Inilah mengapa senyum bisa menular, tawa bisa menular, dan ya, menguap juga bisa menular. Sistem ini sangat penting untuk pembelajaran sosial dan peniruan perilaku, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan kita untuk meniru dan berempati inilah yang memungkinkan kita membangun komunitas, merawat anak-anak, bahkan menyusun peradaban. Di titik ini, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ada kondisi ekstrem di mana seseorang tidak bisa berhenti menguap? Ternyata ada.
Dalam dunia medis, ada kondisi langka yang disebut patologis menguap berlebihan, di mana seseorang bisa menguap puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Ini bisa menjadi gejala gangguan neurologis seperti multiple sclerosis, stroke, atau bahkan tumor otak tertentu. Dalam satu kasus yang dikutip dari The Lancet Neurology, seorang pria mengalami lebih dari 100 kali menguap per hari, yang akhirnya dihubungkan dengan tekanan pada batang otaknya. Menguap juga bisa dipicu oleh suhu lingkungan. Studi yang dilakukan di Universitas Princeton menemukan bahwa kita cenderung lebih sering menguap saat cuaca sedang panas, bukan dingin. Ini memperkuat teori bahwa menguap memang merupakan mekanisme pendinginan otak. Nah, apakah kamu masih bersama kami sejauh ini? Kalau iya, beritahu kami di kolom komentar. Apakah kamu menguap selama menonton video ini? Kalau iya, berapa kali? Kami sangat tertarik untuk tahu pengalamanmu. Sekarang, mari kita bahas bagaimana budaya melihat menguap. Dalam banyak budaya, menguap dianggap tidak sopan, terutama jika dilakukan tanpa menutup mulut. Tapi di budaya lain, seperti beberapa kelompok adat di Afrika, menguap bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi yang sah, bahkan simbol kepercayaan antar individu. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam dunia militer, khususnya pada pelatihan pilot atau tentara elit, menguap bisa digunakan sebagai indikator stres atau penurunan fungsi otak karena kurang oksigen. Dalam simulasi gravitasi tinggi, pilot yang tiba-tiba menguap dianggap menunjukkan gejala awal hipoksia, yaitu kekurangan oksigen di otak yang bisa membahayakan penerbangan. Berbicara soal oksigen, pernah ada teori lama yang menyebut bahwa kita menguap karena tubuh kekurangan oksigen. Tapi teori ini kini dianggap usang. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kadar oksigen dalam darah tidak berubah secara signifikan saat kita menguap. Jadi alasan kekurangan oksigen bukan penyebab utama, melainkan hanya efek samping dari mekanisme lain yang lebih kompleks. Pernahkah kamu mencoba menahan menguap? Rasanya sulit, bukan? Itu karena menguap, meskipun bisa dipicu oleh faktor sosial, pada dasarnya adalah refleks bawah sadar yang sangat kuat. Bahkan, hanya membaca atau mendengar kata menguap bisa membuat sebagian orang langsung menguap. Kalau kamu sudah menguap beberapa kali saat menonton ini, kamu bukan satu-satunya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih eksperimental. Beberapa peneliti mencoba mengeksplorasi apakah menguap bisa dijadikan alat untuk mengukur empati secara objektif. Dalam eksperimen yang melibatkan kelompok dengan latar belakang neurologis berbeda, mereka menemukan bahwa reaksi terhadap menguap menular bisa dijadikan indikator kasar dari tingkat empati seseorang. Ini mungkin suatu hari bisa membantu dalam diagnosis dini, gangguan sosial atau neurologis. Selain itu, ilmuwan juga bereksperimen dengan realitas virtual. Dalam sebuah studi, peserta diminta mengenakan headset VR dan menyaksikan avatar digital yang menguap. Hasilnya, meskipun avatar itu bukan manusia sungguhan, banyak peserta tetap ikut menguap. Ini membuktikan bahwa otak kita merespons representasi sosial dari tindakan, bukan hanya tindakan fisik nyata. Kita bisa menyimpulkan bahwa menguap bukan hanya reaksi tubuh terhadap kantuk, tapi juga alat komunikasi sosial, indikator kondisi otak, dan cerminan kemampuan empati. Menguap menular membuktikan bahwa kita, sebagai manusia, terhubung lebih dalam dari yang terlihat. Hanya dengan satu tindakan kecil, yang kadang dianggap tidak sopan, kita sebenarnya sedang berbagi bahasa biologis yang sama, bahasa yang tidak memerlukan kata. Jika kamu menikmati pembahasan ini dan merasa mendapatkan wawasan baru, bantu kami untuk terus menyebarkan pengetahuan dengan menekan tombol suka, bagikan video ini ke temanmu, dan tinggalkan komentar pendapatmu tentang menguap. Jangan lupa berlangganan saluran Kuak Fakta untuk konten-konten edukatif dan penuh kejutan lainnya. Masih banyak fakta mengejutkan yang menunggu untuk dikuak. Dan ingat, kalau kamu merasa ingin menguap sekarang, itu artinya kita baru saja berkoneksi di level yang lebih dalam dari sekadar tontonan.